mengelola, membina anak buahnya dengan sekarang yang agak ini ya sedikit lebih sulit sekarang Pak. Sebenarnya kalau cita-cita dulu saya waktu SMA itu pengennya jadi driver. Oh iya. Soalnya tempatnya uang kan. Saya pernah saking pegelnya itu saya nangis karena saya nggak bisa marah, anak marah. Sebenarnya saya ini cerita saya. Sebenarnya saya juga pernah nangis bukan karena anak-anak. Bu Sri kan sudah 30 tahun mengajar. Kan nggak selamanya Bu Sri ini pasti akan mengajar. Sekitar 38 tahun mengajar ini, habis ini Bu Sri masih tetap mengajar apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Salahuddin, selamat datang di podcast MPLS, mengenal personal di lingkungan Salahuddin. Tempat kita berbincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai, tapi penuh dengan makna, penuh dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa dari bintang tamu atau dari narasumber. Episode MPLS kali ini sangat spesial karena biasanya kita ngobrol dengan siswa-siswi atau murid-murid di SMK Salahuddin. Untuk pertama kalinya di podcast MPLS kita ngobrol, berbincang dengan guru senior, the real pahlawan tanpa tanda jasa, Ibu Dr. Anda Sri Hidayati. Selamat datang Bu Sri. Terima kasih Pak Udin. Alhamdulillah. Bu Sri, pertama, sebelum nanya kabar, apa benar Bu Sri sudah mengajar selama 30 tahun? Benar sekali, hampir 38 tahun. 38 tahun, alhamdulillah, luar biasa sekali. Tapi sehat Bu Sri nggih? Tetap seger, tetap sehat. Tapi kelihatannya sehat. Cantiknya awet Bu Sri nggih? Amin. Alhamdulillah. Nggih Bu Sri. Bu Sri ngajar selama 30 tahun. Apa memang Bu Sri dari kecil sudah mempunyai cita-cita menjadi seorang guru? Sebenarnya kalau cita-cita dulu saya waktu SMA itu pengennya jadi pegawai bank Pak. Oh iya. Soalnya tempatnya uang kan. Iya benar. Tapi waktu saya daftar ke perguruan tinggi, waktu zaman saya tahun 82 itu kita bisa double kan daftarnya, bisa UB, bisa UM. Waktu studi nggih. Nah, saya daftar di UB akuntansi, di UM juga akuntansi. Pendidikan. Ternyata di UB-nya saya keterima di VIA, pilihan kedua. Terus tak pikir-pikir nanti repot ya. Ngantor nggak ada liburnya. Terus waktu itu calon suami saya masih calon nyarankan ke IKIP aja jadi guru. Kalau jadi guru itu kan di mana-mana bisa, misalnya ikut suami ke luar kota kan bisa ikut, keluarga juga nyarankan gitu. Wes arek wedok enak jadi guru. Akhirnya masuk IKIP jadi guru. Oh gitu. Berarti yang mendasar Ibu Sri ini memang suka akuntansi. Iya. Cuma cita-cita awal dulu menjadi pegawai bank atau teller. Cuma masukan dari calon keluarga suami, juga, dari keluarga, terus akhirnya berubah menjadi seorang guru. Iya. Nah, apa Bu Sri ini pernah mengajar di tempat lain selain di SMK Salahuddin? Waktu awal mungkin atau sebelum di Salahuddin? Kok alhamdulillahnya itu saya daftar di SMK Muhammadiyah dulu nggak ketompo, nggak keterima. SMK Muhammadiyah? Iya, dulu ada di Jalan Bandung. Oh, nggih. Nggak diterima, ikut PNS ujian 3 kali nggak katut, ya berarti rezeki. Tahun berapa nih Bu? Saya mulai lulus tahun 87 itu sudah ikut PNS, ujian PNS. 87? Iya. Saya belum lahir. 87. Nggih. Ya itu sampun PNS nggih. Ikut ujian PNS juga daftar di sini sama di Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak dipanggil, di sini dipanggil. Sudah terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti tahun 87 sudah aktif Agustus ngajar. 87 sampai sekarang. Di SMK Salahuddin. Iya. Enggak berpindah-pindah Ibu. Sama sekali. Dan sangat-sangat setia sekali di SMK Salahuddin. Iya Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang ya. Terus Bu Sri,
kalau seandainya Bu Sri, Bu Sri ini kan sudah 30 tahun mengajar. Kan nggak selamanya Bu Sri ini pasti akan mengajar. Sekitar 38 tahun mengajar ini, habis ini Bu Sri masih tetap mengajar apa enggak? Lah itu Pak. Saya ini sebenarnya kalau menurut peraturan kan guru itu usia 60 pensiun. Nggih. Nah, tahun kemarin tuh saya seharusnya pensiun. Usia 60. Iya. Tapi terus Bapak Kepala Sekolah, teman-teman Iya sih memang. mengajak, menyarankan saya tetap di sini. Saya juga bingung lek pensiun lapo. Ya sudah saya lanjutkan sampai sekarang. Tapi memang mungkin untuk pembelajaran kami ya Bu Sri sebagai guru-guru muda memang semangat juang pendahulu-pendahulu atau senior-senior itu memang sangat perlu dicontoh. Apalagi semangat mengajar dan lain sebagainya, walaupun keadaannya bagaimanapun itu mesti tetap mengajar. Bu Sri, ini daripada saya lupa. Kenapa selalu ada nama Bu Sri di setiap sekolah? Lah itu Pak. Soalnya guru saya dulu waktu MTS, waktu kuliah, waktu sekolah itu juga ada Bu Sri, juga suka hitung-hitungan. Namanya Bu Sri juga. Bukan hanya setiap sekolah ada Bu Sri, setiap kota daerah ada warung Mbak Sri, warung Mbok Sri, soalnya nama Sri terkenal. Iya, memang mungkin harapan dari orang tua jenengan Bu Sri nggih. Harapan yang baik untuk orang tua jenengan. Nggih Bu Sri. Selama 3 dekade mengajar Bu Sri nggih, pasti mengalami perubahan zaman ke zaman. Lah, pengalaman Bu Sri ketika mengajar pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu perbedaannya bagaimana Bu Sri? Saya masuk tahun 87 itu muridnya belum banyak, tapi lebih banyak dari sekarang ya. Oke. Dan tahun-tahun itu murid itu apa ya? Ke guru itu ya memang memang menghormati. Zaman dulu. Zaman dulu. Jadi makin lama kan makin banyak di sini. Pernah satu tingkat itu sampai 9 kelas. 9 kelas. Padahal hanya satu jurusan. Iya, saya akuntansi. masuk itu hanya akuntansi. Jadi pernah suatu ketika itu tingkat 1 sampai 3 itu 1.200-an siswa. Tapi itu gampang mengelola siswa, mendidik itu. Soalnya anak zaman dulu kan masih menghargai, hormat ke guru ya, masih takut. Kalau sekarang kan agak-agak jadi dulu itu kita ngomong sama guru-guru lain mengelola, membina anak buahnya, dengan sekarang yang agak ini ya sedikit lebih sulit sekarang Pak. Memang mungkin perbedaan perubahan zaman pasti ada perbedaan antara bagaimana cara mengajar yang dulu dengan yang sekarang. Tapi merasa ingin berhenti menjadi seorang guru selama ini pernah apa enggak Bu Sri? Selama pertengahan perjalanan menjadi seorang guru. Kok kayaknya nggak pernah ya Pak? Nggak pernah Bu Sri? Iya, saya kan tadi bilang saya dulu kan nggak bercita-cita jadi guru. Nggih, kan dari awal. Setelah ngajar itu seneng gitu loh Pak. Seneng, soalnya saya mikirnya gini, kalau saya di kantor kan menghadapi benda mati ya. Oh ya. Buku atau komputer tapi mengajar kan menghadapi benda hidup, anak-anak itu. Jadi ya seneng mengikuti perkembangan anak-anak. Itu seneng, contohnya tahun berapa itu anak-anak keranjingan Korea itu saya mengikuti. Tapi sedih juga kalau anak-anak itu sulit diarahkan juga. Sulit diatur. Tapi saya enggak pernah berubah ingin keluar jadi guru, berhenti jadi guru, enggak pernah. Memang berarti istilahnya tidak diniatkan menjadi guru dari awal, tapi seiring berjalannya waktu itu istilah Jawa apa Bu Sri? Jalaraning cinta soko kulina lah gitu loh istilahnya semacam itu. Akhirnya walaupun mulai dari awal Bu Sri tidak mempunyai cita-cita menjadi seorang guru, tapi berjalannya waktu akhirnya mencintai pekerjaan Bu Sri sampai berjalan
38 tahun. Saya membayangkan saja sudah, wah hebat sekali 38 tahun. Pasti itu mengalami banyak sekali perubahan-perubahan zaman. Iya, betul. Bu Sri, selama 38 tahun, bagaimana Bu Sri jenengan menjaga konsisten, menjaga semangat juang untuk tetap menjadi seorang pendidik? 38 tahun itu bukan waktu yang seret gitu ya, bukan Bu Sri. Lah itu bagaimana cara jenengan jaga konsisten seperti itu? Gimana ya Pak? Saya itu setiap kali mau berangkat ngajar itu mesti membayangkan nanti anak-anak kalau misalnya saya enggak masuk gimana, materi saya enggak tersampaikan, anak-anak terus ngapain kalau enggak ada yang ngisi kegiatan. Terus kalau saya sudah menyampaikan materi, mereka terima, nanti kan bermanfaat buat mereka dan pahala buat saya. Ya pasti. Karena itu saya jadi semangat Pak ngajar. Saya itu ngajar, kebetulan rumah saya dekat ya. 38 tahun itu dari rumah ke sekolah jalan kaki. PP. Hanya kadang-kadang diantar, ya, kadang-kadang kalau ada orang rumah yang antar, pulangnya nunut guru lain. Sampai saya itu kadang mikir, cerita sama teman-teman juga, kaki saya ini punya mata. Walaupun saya nggak lihat jalan itu sampai ke Salahuddin loh Pak, dari rumah. Soalnya jalannya yang dilewati itu terus. Itu terus selama 38 tahun, ya Allah sangat luar biasa. Jadi ya itu. Berarti saking semangatnya. Niat berarti Bu Sri, didasari niat ingin ya mendidik ya pasti supaya bermanfaat, memintarkan anak-anak supaya bermanfaat atau juga nanti manfaatnya pasti diambil anak-anak. Ya, kita kan hanya menjalankan tugas terus menyampaikan ilmu supaya bermanfaat gitu Bu Sri. Dan pasti selama 38 tahun itu banyak sekali suka duka yang sudah terlewatkan Bu Sri. Mungkin Bu Sri kenangan terindah Bu Sri selama jenengan ngajar di SMK Salahuddin yang masih jenengan ingat atau tidak akan pernah terlupakan selama ngajar di SMK Salahuddin? Kenangan yang baik dulu Bu Sri. Kenangan yang baik itu saya lupa tahunnya, tapi pernah kita itu juara 1 LKS akuntansi. Dulu itu pernah tahun berapa saya lupa, SMK negeri sama SMK swasta itu LKS-nya disendirikan. Kalau sekarang kan jadi satu. Untuk yang SMK swasta kita menang tingkat kota. Terus dikirim ke provinsi itu ke Banyuwangi untuk tingkat nasional. Itu yang pengalaman karena saya membimbing, saya nganter ke Banyuwangi sama Bapak Kepala Sekolah juga, sama guru akuntansi senior yang sekarang sudah almarhumah. Seneng itu Pak. Karena dulu waktu murid kita masih banyak, itu kita sering ikut lomba-lomba akuntansi. Karena pilihan siswanya banyak. Jadi ini. Kalau sekarang kan tas, nah itu jadi sudah jarang ikut. Nah, itu yang kenangan yang saya senang. Jadi bisa sampai tingkat provinsi. Juara lomba LKS Bu Sri. Iya, LKS akuntansi. Bu Sri, kebanyakan dari siswa-siswi itu kan apa ya? Ya kita ngobrol ngaca saya sendiri Bu Sri ya. Saya lebih apa ini hitung-hitungan, angka-angka ini bagaimana? Lah kira-kira selama Bu Sri mengajar ini murid akuntansi yang sudah memang benar-benar masuk ke jurusan akuntansi dia tidak suka atau tidak bisa berhitung itu ada apa enggak Bu Sri selama jenengan ngajar itu? Ada, mesti ada Pak. Ada yang tidak suka. Tapi kadang saya arahkan biasanya mereka itu kalau teori itu enggak suka. Kayak bosen gitu ya mendengarkan saya menjelaskan teori. Tapi kalau sudah praktek itu biasanya mulai suka, mulai semangat. Hitung-hitungnya, hitung-hitung uang. Ada uangnya nih Bu Sri? Hitung-hitungan saja Bu Sri. Hitung-hitungan saja sampai miliaran Pak. Saya bilang ke anak-anak, kamu sekarang latihan nulis angka sampai miliaran. Siapa tahu nanti setelah sukses kamu bisa pegang uangnya. Amin. Iya, saya memang itu mungkin motivasi ya Bu untuk anak-anak. Jadi yang penting bisa ngitungnya dulu. Nanti urusan jadi apanya kan tinggal berjuangnya bagaimana untuk mereka bagaimana.
Kalau itu cerita senangnya Bu Sri, jenengan sudah menjuarai lomba LKS tingkat kota. Kalau dukanya ada nggak Bu Sri? Atau mungkin nggak ada? Ya dibilang duka, ya sudah terbiasa ya Pak ya. Oh Kalau iya. itu loh Pak, kadang-kadang eh, menasehati anak-anak itu nggak direken. Saya itu kan nggak bisa marah gitu. Kalau Pak Udin ketemu mantan siswa saya mesti gini, guru yang paling sabar itu mesti Bu Sri. Saya pernah saking pegelnya itu saya nangis karena saya nggak bisa marah ke anak marah Anu, terus. tahan Bu Sri, ditahan. Iya, Maksudnya saya tahan. jenengan yang nahan. Iya, saya nahan berbes pilih. Misal guru kan ada kalau pegel anaknya suruh keluar, Iya, misalnya. marah lah. Saya Ngomong. nggak bisa, Pak. Tapi saya tahan sampai kayak di sini sakit. Ya, Kayak nyesek itu. ya, Bu, ya? Sedihnya itu kalau anak dikasih tahu, dinasehati, nggak mau mendengarkan. Iya sih memang. Sedihnya di situ. Ya ibarat kita ngobrol sendiri ya Bu. Iya, Ketika anak dinasehati, kita nerangkan terus nggak ada dia yang. nggak ngereken. Tapi memang itu seninya kayaknya, Iya, seninya mengajar. Iya. Pernah Pak ada kejadian lucu. Saya kan biasanya kalau mau UKK itu Nggih. kan anak-anak di drill. Oh ya, Nambah ada pelajaran perahu kakak bimbingan. itu. Itu kan dulu itu ngedrillnya pulang sekolah. Oh di luar KBM gitu. Di luar KBM pulang sekolah. Lah itu pernah anak ini sebenarnya nggak nakal tapi yo namanya anak gitu. Iya, mungkin angin-anginan. Dia duduk di belakang. Saya jelaskan itu nggak ada respon, nggak apa tidur sampai selesai tidur. Saya bilang teman-temannya tinggal pulang biarkan. Jadi jam 2 atau setengah 3 kita pulang, anaknya tidur jam 4 baru bangun. Sendirian akhirnya di Semua kelas. sudah pulang. Gak usah dibangunin. Biarin. Wes nggak tak bangunkan, nggak tak marahi Jarno tinggal pulang. Saking sabar. Iya. Tapi memang mungkin ya Bu, secara gak sadar kunci jenengan bisa bertahan mengajar ya sampai 38 tahun itu saking sabarnya jenengan Bu Sri. Di samping mencintai pekerjaan dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau kita hanya fokus pada kesalahan anak, muring-muring tok kayak gitu. Tapi jujur Bu Sri, apa gak sakit rasanya Bu Sri ketika menahan emosi gak bisa kita luapkan tapi kita hanya menahan. Sakit dong. Iya, sakit. Makanya itu Pak, kadang saya sampai berbes mili itu kalau ya, pegel. Tapi saya juga pegel ke saya sendiri. Kenapa nggak bisa tegas? Saya merasa nggak bisa tegas gitu loh ke anak-anak. Tapi kan tegas bukan berarti harus marah ya Pak. Tegas bukan berarti harus kasar. Iya. Saya nggak bisa kalau suruh marah. Enggak sih, memang nggak semua guru atau nggak semua orang bisa marah kayak gitu. Salah satunya mungkin Bu Sri. Kita masuk di MPLS kuis Bu Sri nggih. Kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari siswa-siswi. MPLS kuis menjawab pertanyaan langsung dari siswa. Bu Sri, kami yang tanya, anak-anak ini yang tanya, kami hanya menyampaikan Bu Sri. Bu Sri yang menjawab. Langsung Bu Sri, yang nomor 1. Ada pertanyaan dari Ananda Gadis Raisa, ini muridin jenengan piyambak ini. Oh iya. Kenapa Bu Sri terlihat tidak pernah marah? Nah itu tadi mungkin bisa dijawab lagi Bu Sri. Kenapa tidak bisa marah? Ini saksi hidup ini kayaknya Bu Sri dari Ananda Gadis ini. Iya, ya itu tadi. Saya tuh biarpun pegel ke anak-anak nggak bisa suruh marah. Gimana ya, saya tuh marah itu saya takutnya anaknya sakit hati terus malah nggak mau sekolah, malah overthinking jenengan gitu. Saya tunggu Pak, kayak temen guru ada yang saya nggak pernah mengeluarkan anak, ya itu tadi saya takutnya dia sakit hati terus malah nggak mau sekolah lagi. Iya. Terus yang kedua ya saya nggak bisa memang marah-marah itu. Ya, gak bisa dipaksa sih ya, bisa, malah konyol lah. Ya paling ya itu mengingatkan, paling kalau dia tidur tak gebuk, ayo bangun gitu aja gitu. Tulinan HP, ayo pelajarannya HP ini. Bisa marah. Ya moga-moga ini saya tidak bisa marah itu jangan dimanfaatkan yang tidak baik untuk anak-anak. Mereka ya harus ngerti, karena saya memang sayang sama anak-anak, jadi nggak bisa disuruh marah. Pokoknya mereka mau belajar sungguh-sungguh, bagaimanapun misalnya telat-telat toh gak kira aku ngamuk. Iya. Ini memang pesan untuk
ya siswa-siswi Iya, semuanya heeh. pada umumnya ya, jangan manfaatkan kesabaran Bapak Ibu guru. Iya, Memang benar betul. Bapak Ibu guru itu tidak bisa marah. Heeh. Tapi ya naudzubillah, jangan sampai ketika Bapak Ibu guru atau lebih khususnya Bu Sri menahan amarah yang ingin diluapkan terus sampai berdoa yang Keluar, tidak ya itu jangan. naudzubillah, jangan sampailah itu keluar dari seorang guru. Tapi alhamdulillah Bu Sri sangat sabar sekali. Gak pernah marah, gak bisa marah ya. Iya. Pertanyaan kedua Bu Sri dari Ananda Ferdi Wibu. Nah, tahu Ferdi Wibu nyenar Bu Sri? Waduh, kalau akuntansi enggak hafal. Saking banyaknya siswa kita Bu Yusri. Iya, sampai ke hafal. Ferdi Wibu ini anak DKV Bu Sri. Oh, iya. Kenakalan siswa yang paling diingat sampai sekarang? Kenakalan siswa yang paling Mulai awal ngajar sampai tahun 2025. Mungkin biasanya kenakalan konyol atau memang disengaja. Kalau saya enggak pernah memperhatikan anak sing khusus wah iki paling ya itu tadi paling tidur di kelas itu. Secara personal berarti mboten emot jenengan nih, ndak eling, ndak ingat. Iya. Ya memang. Berarti mungkin semua anak saya anggap enggak nakal paling, Pak. Dan mungkin jenengan anggap semua anak sama Bu Sri di mata jadi, jenengan. Yang saya ingat-ingat ya yang tidur itu. Itu masih ingat namanya enggak Bu Sri? Biasanya saya ingat ya. Saiki lali. Kalau tidak lupa. Tapi memang ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah Bu Sri tidak mengotak-ngotakkan siswa. Semua siswa sama berarti. Enggak ada yang nakal, enggak ada yang cuma ya sama. Mungkin ada dulu tapi ke guru lain sih kadang ada Oh. yang sampai marah ke guru, ada yang sampai bawa senjata tajam. Oh, pernah Bu Sri Pernah mengalami. dulu tapi sudah lama. Tahun berapa? Oh. Ngecing guru gitu. Iya, tapi Bu Kalau Sri enggak saya terlibat di insya situ. Allah enggak, iya, Nggih, enggak. nggih, nggih. Atau mungkin ada yang nakal saya lupa. Sudah lupa. Insya Allah enggak lah kalau ke saya. Nggih, nggih. Pertanyaan ketiga Bu Sri dari Ananda Ahmad Yusron. Ini unik ini. Hanya Bu Sri yang tahu mungkin berapa kali memberi permen ke siswa Bu Sri. Katanya Bu Sri suka memberi ke siswa-siswinya kayak gitu. Berapa kali? Ditanya sama Yusron. Enggak tahu ya, Pak. Saking seringnya ya Bu Sri ya. Ya, kadang-kadang. Tapi saking seringnya sampai membekas di hatinya Yusron ini sampai tanya berapa kali membeli permen. Biar nggak tidur itu tukang Alasan utamanya itu. Biar nggak tidur, biar bisa ngemut-ngemut permen ya. Bisa mengikuti pelajaran jadinya. Waktu awal jadi guru, apakah ada senior yang menyebalkan Bu Sri? Di manajemen kan mungkin ada barangkali atau junior mungkin. Jangan sebut saya loh Bu Sri. Saya pasti menjengkelkan pasti. Tapi selama mengajar awal apakah ada Bu Sri? Ada Pak, ada. Tapi ya saya kan orangnya cuek, nggak saya masukkan hati. Santai sekali jenengan nggih. Ada Pak. Ada cuma jenengan guru akuntansi gitu. Oh, sama-sama jurusan akuntansi. Cuma lebih ke cuek jenengan nggih. Iya. Enggak apa ya? Enggak ikut campur atau enggak mau tahu. Padahal orangnya kadang langsung loh Pak, langsung ngilokno gitu langsung atau ngerasani ke teman gitu, terus teman bilang saya, tapi saya enggak saya reken. Gak gampang loh Bu Sri, tapi bersikap cuek, acuh tak acuh terhadap lingkungan, apalagi yang membicarakan Bu Sri, gak gampang. Tapi gini ku pilihannya jenengan ya cuek, acuh tak acuh. Itu gak penting juga mungkin. Iya, saya pikir nanti maksudku suara seperti itu hilang-hilang sendiri, nggak mungkin kate ngerasani terus kate ngilokno terus ya. Iya. Nggak terlalu saya reken gitu kan. Nggak saya masukkan hati pokoknya. Berjiwa gitu. besar sekali nggih Bu Sri. Nanti kalau saya enggak gitu nggak mungkin saya sampai 30 tahun lebih Pak. Pastinya nggih akan terngiang-ngiang di pikiran pastinya Bu Sri. Soalnya setahu saya dimanapun kita bekerja, apa jadi guru apa di kantoran pasti ada orang yang nggak suka atau yang rese. Kalau kita ngurusi itu aja ya nggak akan kerasan di mana-mana Pak. Nggih, bener leres. Ya sekarang mungkin ya untuk guru-guru yang muda-muda juga, wes nggak usah ngurusi ono suara ini pokoknya kita fokus. Yang terakhir Bu Sri, pertanyaan yang terakhir dari Ananda Avicenna. Hal apa yang membuat Bu Sri sedih dan sampai menangis selama mengajar?
Atau tadi sudah Ya itu diceritakan tadi ngajar ya ketika ada anak ngajar yang nggak direken sama anak-anak, misalnya anak-anak rame sendiri atau pernah anak-anak itu ngerjakan pelajaran lain padahal oh waktu iya, saya. itu Nah, itu kan sakit tapi gak berdarah itu. iya kan seolah-olah menyepelekan saya Iya, gitu loh, lebih Pak. mementingkan pelajaran lain Iya, daripada pelajaran kita. itu. Sebenarnya saya ini cerita saja. Sebenarnya saya juga pernah nangis bukan karena anak-anak. Saya kan pernah jadi bendahara toh, Pak. Oh, benar-benar Bendahara bendahara sekolah. Itu ada temen yang ya sebenarnya mungkin guyon. Kok mek hubungannya dengan HR gitu ya. Oke. Mek anu gini. Itu saya nangis loh, Pak. Kalau itu nangis betul itu saya. Iya, Bu Enggak Sri. saya empet. Anu. Kenapa saya nangis? Loh, gini mau nangis loh saya. Nggak apa-apa, Bu Sri. Melihat keadaan sekolah gitu ya seperti ini, pengen mensejahterakan nggak bisa gitu. Iya, memang sekolah kecil terus, tapi Bu Sri ingin membantu. Iya. Tapi keadaan bagaimana? Nggak bisa kan waktu saya jadi bendahara Inggih. itu saya nangis betul. Ya ini sekarang nangis. Tapi ya mereka ya kayak Pak Udin kan yang menyadari memang keadaan sekolah seperti ini, kita belum bisa yang gimana. Insya Allah kalau murid kita makin banyak ya kita amin. Sekolah kita dikenal sekolah yang bagus, yang baik, murid makin banyak, mungkin kesejahteraan guru akan meningkat. Pasti Bu Sri. Tapi secara mendasar Bu Sri sebenarnya ingin membantu Bu Sri. Iya, saya memang kalau mendengar di sekolah lain misalnya HR-nya lebih tinggi, kenapa di kita? Itu sedih saya sebenarnya. Tapi kita masih segitu memang mampunya. Apalagi Bu Sri, waktu jadi bendahara mungkin sudah tahu, sangat tahu detail keuangannya. Iya, soalnya sebelum saya itu Bu Ina yang sudah pensiun kan juga sering cerita-cerita, jadi tahu. Terus waktu saya jadi ya saya tahu sendiri keadaannya. Jadi waktu ada temen yang sarjana S1 bayarannya saya nangis betul. Iya. Tenati. Enggak. Itu ya. Cuma ya mungkin beliaunya nggak tahu atau mungkin guyon nggih. Cuma kan jenengan yang tahu keadaan. Tapi akhirnya beliaunya tahu kan, teman-teman cerita, "Oh, sampai nih Bu Sri sampai nangis itu." Iya, guyon mungkin bergurau. Cuma ya itu tadi, apalagi Bu Sri yang napa nggih? Hatinya lembut. Terus nggak bisaan, orangnya nggak bisaan kayak gitu. Iya, enggak mungkin. Nggih. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktu yang sudah diberikan. Semoga yang pasti Bu Sri tetap dijaga kesehatannya, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang barokah, dan semoga kita semuanya khususnya lingkungan SMK Salahuddin Bu Sri semoga semakin baik ke depannya. Iya. Pesan Bu Sri untuk siswa-siswi dan untuk guru-guru muda seperti kami Bu Sri. Iya, untuk siswa-siswi ya harus belajar sungguh-sungguh, walaupun mungkin sekolah kita dianggap remeh oleh sekolah lain, tapi kita harus memperlihatkan semangat kita untuk belajar sungguh-sungguh dan sukses. Misalnya di bidang non-akademik ada yang berprestasi, ya ditingkatkan prestasinya, tapi jangan sampai melupakan akademiknya. Nah, kalau untuk guru-guru ya itu tadi harus semangat walaupun keadaannya seperti ini. Jadi seperti saya dulu Pak ya, dulu waktu saya pertama masuk itu mungkin gaji saya enggak sampai 50.000. 1 bulan? Iya, dulu. Tapi kan meningkat. Kemudian kita ada sertifikasi itu masih membantu. Nah, mungkin sebagai guru-guru yang masih muda-muda jangan melihat dari gaji atau HR. Kita lihat siswa kita. Ya. Kalau kita enggak semangat mengajar, enggak sungguh-sungguh, kasihan. Mereka lulus enggak dapat ilmu apa-apa kan kalau gurunya enggak sungguh-sungguh. Tapi kalau gurunya sungguh-sungguh semangat, mungkin siswanya juga akan semangat. Pasti, Jadi semoga guru-guru yang muda-muda juga bertahan seperti saya. Amin. Ini butuh motivasi. Iya, mungkin kalau yang muda-muda masih bisa selain di Salahuddin bisa di tempat lain. Kalau saya kan sejak awal nggak bisa karena saya nggak bisa naik sepeda motor Pak. Oh ngoten. Jadi nggak bisa kemana-mana selain ke sini. Yang dekat caranya. Itu aja, yes. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri. Buat sobat Salahuddin, buat sahabat-sahabat Salahuddin,
Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga obrolan atau podcast perbincangan kali ini bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk kita, apalagi siswa-siswi dan guru-guru muda seperti kita semuanya. Semangat selalu, tetap menjadi pahlawan yang selalu dikenang oleh murid-murid kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.